Baik, ya. Sekarang kita membahas ya, kepemilikan saham secara bertahap, ya, piecemeal, atau istilahnya step by step acquisition atau piecemeal acquisition. Apa yang harus diperhatikan ya kalau kepemilikannya secara bertahap, ya? Yang perlu diperhatikan adalah pada saat pembelian saham yang kemudian memperoleh pengendalian, ya. Pada saat pembelian saham yang pada saat itu menjadikan parent memiliki pengendalian, maka disitulah yang ada perlakuan khusus, ya. Kemudian kalau ya, bagaimana ya perlakuan khususnya, ya, ketika mendapat pengendalian ini nanti mengikuti atau tergantung pada kepemilikan sebelumnya. Kepemilikan sebelumnya, apakah dia kepemilikannya diperlakukan sahamnya diperlakukan sebagai aset keuangan, ya, dicatat sebagai dengan metode cost, ya, apakah dia trading atau non trading, ya. Atau sebelumnya sebelum memiliki pengendalian sebelumnya adalah sebagai diberlakukan sebagai investasi di perusahaan asosiasi, berarti dengan metode equity, ya, kepemilikannya punya pengaruh signifikan, ya. Dicatat dengan metode equity, atau sebelumnya investasinya berupa perusahaan joint venture, ya, ventura bersama. Nah, apa yang harus dilakukan ketika parent mendapatkan pengendalian, ya? Maka ya harus mengukur ulang investasi awal yang sudah dimiliki sebelumnya pada nilai wajarnya. Kemudian akan mengakui, ya, laba atau rugi, ya. Laba atau rugi. Kemudian kalau sudah mendapatkan pengendalian, jadi sekarang sudah memperoleh pengendalian, kemudian kalau dia membeli saham lagi, ya, menambah kepemilikannya lagi, ya, atau malah dia menjual sebagian kepemilikannya, ya, tetapi masih mempunyai kendali, ya, menjualnya tidak sampai kehilangan kendali. Kalau seperti itu maka diperlakukan sebagai transaksi, ya, antar pemegang saham, ya. Kemudian dilaporkannya nanti kalau ada, ya, naik turun nilainya nanti dilaporkan tidak di bagian ekuitas saja, ya. Kemudian tidak mengakui laba rugi, ya. Kalau, ya, tidak mengakui adanya laba atau rugi atas penjualan saham ketika dia sudah memperoleh pengendalian, ya, dan dia sekedar menambah lagi sahamnya dari 60 ke 70 atau sebaliknya, ya, dari kepemilikan 70 dijual 10% yang menjadi 60, ya. Kalau seperti itu maka tidak mengakui laba rugi, ya. Nanti kalaupun ada selisih nanti mengurangi paid-in capitalnya, ya, dia dilaporkannya atau berpengaruhnya di ekuitasnya saja. Kemudian juga tidak mengakui goodwill lagi, ya, atau tidak menghitung ekses lagi, ya, kalau menjualnya dari 60% dijual 5% atau menambah 10%, ya. Kalau masih punya pengendalian maka ya tidak ada goodwill lagi, ya, tidak menambah, tidak menghitung ekses, kemudian tidak mengakui laba rugi, ya. Kalaupun ada naik turun, ya, laba ruginya dicatatnya di ekuitas, ya, menambah atau mengurangi paid-in capital. Nah, kalau
ya transaksinya adalah ketika kita dari tidak punya pengendalian menjadi punya pengendalian, maka ya kalau sebelumnya kan ya investasi tadi dicatat ya sesuai dengan standarnya ya. Kalau metode cost, kalau tidak punya pengaruh signifikan ya metode cost, kalau punya pengaruh signifikan ya metode equity ya. Kemudian saat diperoleh pengendalian, maka nilai aset dan liability entitas diukur ya, dinilai kembali pada fair value-nya. Kemudian nanti ya seperti biasa ya, kalau kita seperti kalau kita mengakui membeli saham sekaligus langsung punya pengendalian kan mengukur goodwill ya. Ini juga pada saat pembelian bertahap, nanti ketika suatu saat memperoleh pengendalian barulah di situ nanti menghitung goodwill-nya. Kemudian ya penyesuaian atas aset atau dan liabilitas ya, nanti diakui sebagai laba rugi. Ya. Jadi laba rugi pengakuan laba atau rugi ini pada saat dari tidak punya pengendalian menjadi punya pengendalian. Tapi kalau sudah punya pengendalian, kalau dia jual saham sedikit atau menambah lagi sahamnya itu tidak lagi mengukur goodwill, tidak lagi mengakui laba rugi atas jual beli saham tersebut. Ya. Sebagai contohnya 1 Januari 2016 X membeli 50% saham Y dengan harga 120.000 ya. Kemudian sebelumnya X sudah punya 20% saham Y ya, yang dibeli dengan harga 40.000. Dan yang 40.000 saham ini ya yang sudah dibeli sebelumnya per tanggal akuisisi ya dia punya nilai wajar 48.000. Kemudian fair value non controlling interest ya per tanggal 1 Januari 2016 per tanggal akuisisi 80.000. Kemudian nilai wajar aset yang dapat diidentifikasi 220.000. Nah, sehingga ya tanggal 1 Januari 2016 ya kepemilikannya X menjadi berapa? Menjadi 50% plus 20% ya, 70%. Maka dia punya kendali. Ya. Kemudian, nah kalau pembelian bertahap yang pada saat timbul kendali maka dilakukan tadi ya penilaian atas aset dan liabilitasnya ya, sebesar berapa nih 220.000. Kemudian menghitung goodwill ya. Menghitungnya bagaimana ya? Menghitungnya dari ya yang kita bayarkan ya 120.000 ini adalah nilai ya yang kita yang kita bayarkan ya 120.000. Kemudian untuk mendapatkan berapa 50% ya. Kemudian nah ditambah lagi dengan yang sudah kita miliki sebelumnya. Yang sudah kita miliki sebelumnya ya cost-nya 40.000 ya. Tetapi kita perhitungkan ya nilai per tanggal akuisisi ya, per tanggal perolehan pengendalian yaitu 1 Januari 2016 dengan nilai wajar 48.000. Maka nilai kepemilikan sebelumnya diperhitungkan at fair value-nya 48.000. Ya. Totalnya berapa ya? 168.000 ya. Kemudian ini kan bagiannya kita 70%. Yang 30% siapa? Yang 30% dimiliki oleh NCI ya. Yang NCI nilai wajarnya berapa tanggal tersebut? Nilai wajarnya ada keterangan di sini ya. Fair value NCI 80.000 ya. Berarti ditambah yang 30% nilainya 80.000 sehingga total nilai saham perusahaan ya, total nilai sahamnya S berapa ya? Fair value-nya adalah 248.000 ya. Sedangkan ya akan kita bandingkan dengan nilai wajar net asset yang bisa diidentifikasi 220.000 ya. Selisihnya berapa ya? Selisih ya, nilai saham di atas nilai aset S adalah 28.000. Inilah eksesnya.
eksesnya dan semuanya ke goodwill ya. Ya karena yang nilai asetnya kan sudah at fair value ya, sudah net aset nilai sudah dinilai secara nilai pasarnya sekian ya. Sehingga kelebihannya adalah tinggal jatahnya goodwill 28. Nah, ketika mendapatkan pengendalian tersebut, maka X ya, si parent akan melaporkan kenaikan ya, kenaikan nilai sahamnya ya dari 40.000 ya menjadi 80.000 ya, naik ke 8.000. Kenaikannya ini diakui sebagai apa? Dilaporkan sebagai gain. Ya. Maka ya di pembukuannya Y ya, di pembukuannya X ya, di pembukuannya parent ya akan dicatat di jurnalnya ya, investment in Y ya, sebesar 128.000 dapat dari mana? Yaitu dari yang kita bayarkan sekarang ya, cash yang untuk 50% saham yang baru 120.000 dan ya atas kenaikan nilai saham yang lama. Gain on increase in value of share ya, 8.000 ini kenaikan saham yang lama. Sehingga ya investment in Y ya nilainya adalah ya, 128. Baik ya. Selanjutnya ya. Nah, ini kan investment yang dicatat per 1 Januari 2016 128.000 ya. Sehingga ya akun investment in Y ya totalnya sekarang menjadi ya, awalnya 40.000 yang tercatat ditambah dengan yang sekarang 128.000 menjadi 168.000. Nah, ini menghitung goodwill ya apabila pada tanggal 1 Januari 2016 pada saat memperoleh pengendalian ternyata nilai saham NCI tidak diketahui ya. Kalau nilai saham NCI tidak diketahui bagaimana menghitungnya ya, menghitungnya pakai implied value ya, yaitu dari nilai ya, yang diketahui adalah nilai sahamnya X, nilai sahamnya X ya yang dibeli dengan 50% nilai pasarnya 120.000, yang 20% nilainya 48.000 ya. Berarti untuk 70% nilainya 168.000, berarti ya implied value-nya S ya 100 per 70 kali 168.000. Kemudian mendapatkan 240.000 dikurangi dengan nilai wajar net aset yang S 220.000, goodwill-nya 20.000 ya. Ini yang biasa kita lakukan seperti ini ya. Hanya saja biasanya kan hanya dari nilai yang dibeli berapa langsung dicari implied value-nya ya, karena yang biasanya kita beli langsung membeli di atas 50% ya. Kalau sekarang membelinya bertahap ya, maka yang untuk menghitung implied value-nya dari yang nilai perolehan sekarang berapa yang dibayarkan, nilai wajarnya ditambah dengan nilai wajar saham kepemilikan yang sudah ada sebelumnya ya. Bedanya itu ya dengan yang biasa kita latihan ya, pembelian yang sekaligus langsung memperoleh pengendalian. Nah, sekarang contoh yang kedua. P memiliki 90% saham S, memiliki melalui ya serangkaian pembelian saham mulai 1 April 2016 sampai dengan 1 Oktober 2016.
Kemudian katanya ya 1 April dia beli 5% ya dengan harga 7.000, 1 Juli beli 5% dengan harga 8.000, 1 Oktober beli 80% ya, dengan harga 210.000. Kemudian nilai equity S pada saat ya, akuisisi ya 1 Oktober 220.000. Kemudian nilai buku aset neto S sama dengan fair value-nya ya. Sudah sesuai dengan fair value-nya, ya, nilai bukunya asetnya S, aset dan liabilitasnya S ya. Kemudian selisih antara investment cost dengan nilai wajar tersebut dialokasikan ke goodwill ya. Nah, untuk pembelian yang pertama dan kedua ya 1 April ya 5%, 1 Juli 5% ya. Kan dia tidak signifikan ya, kurang dari 20%. Pengaruhnya tidak signifikan, maka mencatatnya menggunakan apa? Metode cost ya. Menggunakan metode cost, kemudian mulai 1 Oktober ya, dia punya pengendalian. Kalau punya pengendalian, maka dia bisa tetap menggunakan metode cost ya. Plus harus membuat laporan konsolidasi. Kemudian ya, yang per tanggal 1 Oktober ya, pada tanggal 1 Oktober pembelian P membeli lagi 80% ya, saham S dengan harga ya 210.000 nih ya. Kemudian ya, sehingga ya total nilai saham S atau implied value S sebesar ya 100 per 80 ya, kali 210.000 sama dengan 262.500. Kemudian ya kita bandingkan dengan fair value-nya ya, fair value net asetnya S berapa ya, per tanggal 1 Oktober nilainya adalah ini ya 220.000 kan ya. Jadi implied value-nya ya nilai pasarnya S262 perusahaan apa nilai pasar saham S262.500 dikurangi dengan nilai pasar net asetnya 220, ada goodwill 42.500 ya. Kemudian ya, nah kemudian kita akan menghitung ya kenaikan nilai saham S yang dimiliki sebelumnya ya, yang 5% dan 1 April dan 5% 1 Juli ya. Kenaikan kepemilikan saham S yang 10% ya per tanggal 1 Oktober menjadi berapa nilainya ya, kalau dihitung dari menggunakan ini juga ya, implied value juga ya. Jadi menggunakan dasarnya adalah ya, 80% nilainya, nilai pasarnya 210.000 ya. Kalau 10% berarti berapa? Ya 10 per 80 kali 210.000. Ya, 10 per 80 kali 210.000. Ini adalah nilai pasar saham yang dibeli sebelumnya ya 10% ya. Berapa berarti ya? Nah, di sini langsung dihitung kenaikannya ya. Kalau kenaikan nilai sahamnya berapa? Yang 10% ini ya dari 10% per 80 kali 210 ya, kemudian dikurangi dengan cost-nya ya, dikurangi dengan nilai yang sudah tercatat yaitu 7.000 dan 8.000. Ternyata ada kenaikan yang 11.250 ya. Ya, kenaikannya merupakan apa? Merupakan gain ya. Seperti yang tadi ya, kenaikannya adalah merupakan gain. Maka mencatat kenaikannya bagaimana? Mencatatnya ya kreditnya gain on increase in value of
stock investment ya 11.250 didebitkan kemana? Didebitkan ke investment in S. Tentunya kemudian ditambah dengan kalau mau dilengkapi ya mencatat ya apa investment yang baru ya yang 80% kan 210.000 ya, sehingga kalau mau dilengkapi ya investment in S-nya ya 11.250 tambah ini tambah 210.000, kemudian kreditnya tambah dengan cash ya, satu lagi cash 210.000 begitu ya kalau mau dilengkapi. Kemudian ya untuk laporan konsolidasiannya ya, untuk laporan konsolidasi tahun tersebut tahun 2016 P hanya memasukkan revenue dan expenses mulai tanggal dia memperoleh pengendalian ya, yaitu 1 Oktober sampai dengan akhir Desember hanya 3 bulan saja, Oktober, November, Desember. Nah sekarang misalkan P menggunakan metode cost ya, dalam mencatat investasinya ya, maka worksheet konsolidasiannya akan seperti ini ya. Kemudian ya kita mulai dari jurnalnya dulu ya, jurnal eliminasi pada worksheet konsolidasiannya kita lihat dulu ya. Yang pertama mengeliminasi ya penjualan apa? Penjualan sebelum akuisisi ya, penjualan sebelum akuisisi. Penjualan sebelum akuisisi kita eliminasi ya. Salesnya berapa? Kita lihat dulu angka salesnya S ya. Salesnya S 150.000 ya untuk setahun ya. Ini akan kita eliminasi sebesar yang Januari sampai dengan 1 Oktober ya 9 bulan. Kemudian juga expensesnya ya, ya 110.000 ini untuk setahun kita akan eliminasi ya sebesar yang untuk 9 bulan. Ya, salesnya 3/4 dari 150.000 ya 112.500. Kemudian ya, operating expensesnya ya, lebih tepatnya operating expensesnya ini karena ya COGS plus operating expenses ya. 3/4 dari total 110.000 ya 82.500. Kemudian yang selanjutnya mencatat eliminasi untuk equity S beginning ya. Equity S beginningnya ya ada RE-nya, kita lihat RE-nya berapa. RE-nya 90.000, kemudian common stock-nya 100.000. RE 90.000, common stock 100.000. Kemudian diperhitungkan juga tadi ada ekses ya, eksesnya yang dicatat sebagai goodwill 42.500. Kemudian kreditnya adalah ke investment in S dan NCI beginning ya. Angkanya berapa ya? Angkanya untuk investment in S ya dari 210.000 ini adalah cost of investment 1 Oktober ya. Kemudian ditambah yang sebelumnya 7.000 dan 8.000 dan 8.000. Kemudian ditambah dengan kenaikan nilai saham yang sebelumnya tadi itu 11.250. Mendapatkan total nilai investment in S ya, beginningnya adalah 236.250. Kemudian untuk NCI beginning ya, untuk NCI beginning dihitungnya dari 100 ini ya, sahamnya S 100, kemudian RE-nya S adalah 90, kemudian ditambah dengan ya kenaikan equity S ya, kenaikan equity S sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi
kenaikan equity S yaitu dari net income-nya, net income 112.000 dikurangi dengan operating expenses-nya 82.500 ya. Naiknya berapa? Equity S naik 30.000. Kemudian ditambah dengan eksesnya ya, eksesnya dari ya, pembelian dari akuisisi tadi ada sebesar 42.500 ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Dengan bagiannya NCI 10%. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk mengeliminasi apa reciprocal account ya, yaitu mengeliminasi beginning apa equity-nya S beginning, dan juga untuk sekaligus mengeliminasi pre-acquisition sales dan showcase ya. Selanjutnya ya yang kedua memunculkan NCI expand ya untuk periode tahun ini ya. NCI expand-nya ya diperhitungkan besar saya 40%, 10% ya bagian jatahnya kepemilikannya NCI 10%. Kemudian net income-nya berapa? Net income-nya sebesar berapa sih? Kita lihat di worksheet-nya. Net income-nya S 40.000. Net income untuk berapa nih? 1 tahun ya. 1 tahun net income S 40.000. Kemudian ya yang diperhitungkan untuk NCI expand hanya seperempatnya ya. Karena kan dari Oktober ke Desember kan ya 3 bulan. Oktober, November, Desember 3 bulan saja ya 3/12 atau seperempat dari 40.000 ya, dikalikan dengan kepemilikannya S, kepemilikannya NCI 10%. Mengapa di sini dikalikan yang apa hanya setelah akuisisi ya, yaitu 3 bulan saja? Kenapa tidak full setahun untuk NCI expand? Ya patokannya di sini ya. Patokannya di jurnal sebelumnya ya. Di jurnal sebelumnya ya untuk NCI ya sudah ditambahkan dengan laba yang sebelumnya ya. Ini kan sel ini kan 30.000 ini kan didapat dari sales ya, didapat dari ini ya. Nilai penjualan 112 dikurangi dengan operating expenses-nya ya. Untuk 30.000 ya. Sehingga untuk net income sebelum akuisisi sudah untuk bagian untuk NCI sudah ditambahkan di sini ya, di jurnal yang sebelumnya. Sehingga untuk penghitung NCI expand ya di sini hanya untuk periode yang setelah akuisisi. Nah, sekarang kita lihat jurnalnya apa, worksheet-nya ya, worksheet konsolidasinya ya. Worksheet konsolidasinya ya. Yang jurnal eliminasi pertama adalah untuk mengeliminasi ya, sales pre-akuisisi ya, sebelum akuisisi, dan juga apa kemudian kedua eliminasi expenses dan pre-akuisisi, sekaligus kita mengeliminasi beginning RE ya, kemudian CS, CS-nya S, dan juga eksesnya yang dialokasikan ke goodwill, kemudian dikreditkan ke investment in S, NCI ya. Dan yang kedua adalah memunculkan NCI expand, kemudian kreditnya NCI. Kemudian sudah ya, worksheet-nya seperti itu.
selanjutnya ya, apabila menggunakan metode ekuitas. Kalau menggunakan metode ekuitas, bagaimana? Kita lihat dulu jurnalnya. Ya. Apakah ada yang beda ya? Ya, kalau menggunakan metode ekuitas, maka yang berbeda hanya ini ya. Kalau di ekuitas memunculkan ya, ada income from S, ya, income from S. Ya. Kalau metode cost kan tidak ada income from S ya, adanya dividend income. Ya. Tapi tadi tidak ada dividend income. Ya. Kalau metode equity kita hanya menambah income from S, ya. Mengeliminasi income from S, ya, di debit, kreditkan ke investment in S. Nilainya berapa? Ya, ya sebesar ya bagiannya P ya dari net income S untuk periode setelah akuisisi. Ya. Net income-nya 40.000 ya dikalikan dengan periode setelah akuisisi ya 3 bulan ya 3/12 dikalikan dengan kepemilikannya P 90%. Mendapatkan angka 9.000 ya. Sehingga untuk di worksheet-nya juga hanya berbeda dengan tambahan itu saja ya. Ada income from S. Kita debit kreditnya ke investment in S. Ya. Baik ya, demikian untuk materi yang kedua ya, yaitu kepemilikan secara bertahap ya, sampai dengan induk memiliki pengendalian atas investasi ya. Yaitu secara ringkasnya tadi bagaimana? Secara ringkasnya ya, pada ya saat memperoleh pengendalian ya, pada saat ya pembelian saham yang mengakibatkan pengendalian, maka yang dilakukan adalah ya, melakukan penilaian kembali atas nilai wajar asetnya S ya. Kemudian menghitung goodwill ya, dan juga selanjutnya kalau ada kenaikan saham dari yang sudah dimiliki sebelumnya ya, itu diakui sebagai gain, sebagai keuntungan. Sehingga membuat jurnal ya secara ringkasnya, jurnal ketika memperoleh pengendalian adalah ya misalkan ya saya contohkan yang awal tadi ya. Jadi debit investment in S atau in Y ya sebesar berapa ya, sebesar ya nilai perolehan saham yang sekarang dan juga ditambah dengan kenaikan nilai saham yang sudah dimiliki sebelumnya ya. Kemudian kreditnya ya cash sebesar yang dibayarkan sekarang dan mengakui kenaikan harga saham yang lama ya, gain on increase in value of ya. Baik ya, ya itu adalah intinya di situ ya, intinya ya ketika ya memiliki saham ya sebelumnya ya kurang dari 51% ya maka dicatat dengan metode cost atau metode equity ya sesuai dengan kepemilikannya ya sesuai dengan standarnya. Nah ketika membeli saham lagi mendapatkan lebih dari 51% memperoleh pengendalian, maka lakukan ya penilaian atas nilai aset dan liabilitas investasi. Kemudian kita menghitung goodwill-nya berapa ya. Selanjutnya juga menghitung kenaikan nilai saham ya dari
nilai saham yang lama ya. Naiknya berapa itu dicatat sebagai apa? Sebagai gain ya. Gain on increase ya. Atas saham, atas investasi saham. Baik, itu adalah bagian yang kedua ya, kepemilikan secara bertahap sampai dengan mendapatkan pengendalian ya. Dan kita akan lanjut ke bagian yang ketiga ya, perubahan kepemilikan saham. Dan kita break sejenak ya, kita jeda sejenak ya, saya akan hentikan dulu rekamannya.